Ya, kita doakan ini nanti perhelatan di Bali pada tanggal 15-16 G20 ini berjalan dengan baik, walaupun di Bali ini kan terkenal dengan ada makanan babi di situ kan, ada di situ tulisan-tulisan misalnya apa katanya disuruh turunkan ya oleh pemerintah karena kurang bagus. Nah, kurang bagus. Nah, ini kan aneh juga. Apa urusannya? Bikin aja bahkan tulisan besar-besar di situ. Orang yang datang dari Eropa kok sama Amerika, yang dari Arab paling berapa orang sih? Nah ini Indonesia ini begini-begini yang kita nggak suka. Jadi munafik gitu kan? Nggak usah munafik. Oh apa itu? Itulah budaya Indonesia. Itulah ragam kekayaan kuliner daripada Indonesia Nusantara. Nah, kan gitu. Kecuali kalau di situ makan ular, makan buaya, makan singa, itu lain cerita kan? Ini kan makanan umum itu. Ya Pak Tedia. Iya benar. Ini disuruh diturunkan, ini nggak fair juga, gitu, nggak fair. Nah, kalau saya gubernur Bali, kalau itu diturunkan lebih baik nggak usah batalkan itu G20, pindah ke sana gitu, terserah kalian pilih ke mana. Bapak gubernur itu kan, kamu pilih mana? Mau ini nggak boleh, pesawat mendarat di sini, saya pindah aja, kalian cari tempat lain. Masa ini kebutuhan rakyat saya kalian susah diturunkan? Itu sudah diprotes orang Bali, Pak. Ya Pak. Sudah diprotes orang Bali sendiri. Mantap. Kalau saya protesnya gitu aja, jangan hanya ngomong keras. Itu diturunkan, kami tidak mau, kami akan halangi G20 di sini, silakan pindah. Itu saja bahasanya. Iya kan Pak Teddy? Benar. Itu sebetulnya overacting dari beberapa pejabat saja itu. Nah itu yang kita suka Pak Ari. Benar. Selalu sama ini. Saya suka itu. Terima kasih Pak. Ya benar. Selalu saya punya prinsip Pak. Kalau kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan mengasihi kita. Ya, itu paling dasar, paling pokok dulu Pak. Karena saya selalu berintegritas, berkonsekuen, konsisten tentang kebenaran, kejujuran, keadilan. Oleh sebab itu saya bukan sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Sentiamer benar. Kalau kita berbicara kebenaran, kebenaran yang punya integritas benar-benar kan. Yang jadi persoalan di sini Pak, ini kebenaran yang mana itu dulu. Kadang-kadang kebenaran duniawi itu atau kebenaran surgawi kayaknya ada itu sulit mau mau dipilah atau ada sekatnya. Seumpamanya bicara kebenaran undang-undang di Indonesia, kadang-kadang orang benar, orang jujur, ya, tetap disalahkan. Nah, itu yang memang benar, perangkat-perangkat kayak perundang-undangan lain semuanya itu benar, tidak ada salah hukum pidana perdata. Cuma manusianya itu yang menggeser kebenaran menjadi ketidakbenaran. Itu yang paling menakutkan. Kadang-kadang kita berani bicara kebenaran, Pak. Ya, kita terjebak dengan bicara kebenaran, artinya kita yang terjerat secara hukum. Seperti saya bicara Pancasila, saya dilahirkan dengan Pancasila. Saya juga tahu tentang Undang-Undang Dasar bahwa ada kita orang ini sama hak dalam hukum di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang Pak, kalau kita salah ngomong dibilang subversif. Ya, kalau kita salah ini ada oknum-oknum, saya bilang aparat atau apa saja yang punya pengambil keputusan itu langsung menuduh kita sebagai seorang subversif. Kendati kita melawan yang ketidakbenaran yang dilakukan oleh aparat-aparat itu. Itu yang paling rusak di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya lihat dari dulu Pak, seperti itu. Tetapi saya percaya masih banyak keadilan-keadilan yang benar yang dilakukan oleh pejabat. Tetapi keadilan yang balance seperti begini ya Pak, contoh hak dia kepada si B, si aparat melihat dua objek ini tidak ada keuntungan bagi dia, maka dia jalankan hukum sebenarnya. Itu kan dia lihat tidak ada keuntungan A dan B, ya
Menuntut hak memang haknya si A diambil si B. Dia jalankan hukum yang benar. Karena dia lihat objek itu, Pak, nggak ada untung rugi. Tetapi kalau dia lihat ada untung rugi di salah satu objek itu, dia akan benarkan si B untuk mengambil keuntungan negara kita. Kita ya. Dan saya harapkan kepada pejabat orang pegang tas itu komitmen konsisten seperti apa Pak, saya kan om saya di zaman Belanda itu, opa saya itu punya komitmen, ia takut yang bukan dia punya diambil, apalagi ratan ya untuk batas-batas itu disorong, itu di orang kakek saya marah sekali. Saya karena punya cerita. Yang saya lihat sekarang Pak, sampai orang Kristen itu udah integritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa Pak? Kayak begini Pak, pejabat militer orang masuk Islam supaya dia jabatan. Itu saya, tapi mereka mau dengan menjual Tuhan Yesus Kristus. Ada juga salah satu pernah pejabat Kapolda itu Pak, cuma diangkat jadi Kapolda, dia jual itu marga Mukalu itu Pak. Banyak juga saya pernah interview yang ditawarkan seperti itu. Syukurlah mereka tidak menjual Tuhan Yesus untuk jabatan itu. Yang saya harapkan ya, saya bilang tadi, setelah kita terjebak, kadang-kadang saya bilang tadi, kita dibilang subversif, kendati kita dalam posisi benar untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hanya aparat itu aja yang mempergunakan Pancasila sebagai tameng bagi dia untuk menutupi korupsi kejahatan dia. Itu yang saya takut sekali. Kadang-kadang bicara di dunia seperti ini, saya enggak takut dengan bin badan ini, enggak ada saya takut bicara tentang ini. Karena saya bicara kenyataan. Ya, filosofi bilang angka-angka Anda bisa baik, tapi kenyataan tidak bisa. Itu paling kok berargumentasi ini ya, tapi kenyataan kan kita enggak. Kita Pancasila hukum. Ya, sebagai panglima keadilan, sebagai apa di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu paling pokok. Sekarang banyak juga dari dokter-dokter diajak bicara ke dunia begini, mereka ada ketakutan untuk tampil. Saya pernah ada beberapa dokter boleh tampil di media ini. Tetapi mereka ada kekhawatiran, ketakutan itu. Ketakutan itu mereka terjebak. Tetapi kalau kita bicara kebenaran, kejujuran, keadilan, apa yang kita mau takut? Ada yang kita mau takut. Cuma Pak, tadi Pak Santiamer boleh bilang, kita boleh bicara gini. Tetapi Pak, kadang-kadang kita dijebak. Yang katakan dan tadi, kita lagi hukum, dia bilang ini, dibilang itu. Di negara kesatuan Republik Indonesia, menjebak orang-orang kecil. Seorang besar tidak terjebak dalam hal ini. Ya, cuma motivasi, mari kita berbicara tentang kebenaran. Yang penting Pak, tentang kebenaran, konsep itu. Sesuai itu yang harus ditanamkan di kita yang mendengar, walaupun ini tidak di YouTube, hanya kita semua di tempat ini. Kalau kita punya komitmen tentang itu, pasti Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan Yesus di pihak kita, tidak ada yang lawan. Karena kita percaya menjaga keharmonisan di dalam kehidupan kita. Saya juga percaya Pak, kita ada mujizat bagi dokter-dokter yang pernah sakit, apa semua mereka merasa ada perlindungan, bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita sekarang ini berpanjang karena kita diberkati, karena kita ada sukacita, karena kita ada kedamaian, karena kita tidak niat dalam hati, ada motivasi yang baik untuk menuju ke masa depan Indonesia yang lebih baik. Itu kan motivasinya.
Tidak ada motivasi politik lain sebagainya. Motivasi kita adalah perdamaian, mau menjalankan si Tuhan Yesus Kristus, mau menjalankan Musa untuk bangsa Israel dari Mesir, tindasan keluar ke Israel. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita karena dia mencoba membebaskan kita dari ketertindasan itu. Itulah iman kita. Jangan ada ketakutan. Karena saya percaya motivasi daripada orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kedamaian, adalah kesucian, kekudusan. Tidak ada lain motivasi. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berani berbicara tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan kita disumbat mulut karena berpikir politik lain sebagainya. Nah itu saya harap pada teman-teman di Zoom ini. Dan saya orang semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sampai selama-lamanya. Amin, Pak Mer. Amin. Amin, amin, Pak Teddy. Betul itu Pak Teddy ya. Jadi kalau patokannya misalnya karena kita memberitakan kebenaran ya, tanda kutip ya, kebenaran ini juga sebenarnya kebenaran yang mana itu pertanyaan orang-orang biasa lah, para orang pintar. Tapi kalau seperti Tuhan Yesus menjawab ketika Herodes bertanya, apa kebenaran itu? Ya, saya lah kebenaran itu. Ya, saya kebenaran itu. Akulah hidup itu. Jadi tinggal kita beriman dan percaya, ya udah. Tetapi kita lihat. Kalau misalnya alasan raga ini yang namanya berasal dari tanah ini, raga ini yang berasal dari tanah, takut kembali ke tanah. Kalau itu memang sudah kehendak dia, jangan nggak bisa, siapapun nggak bisa menolak itu ya. Jadi raga ini berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Yang membuat raga itu berfungsi atau berguna adalah karena ada roh di dalam hati kita. Kan gitu. Roh ada di dalam hati kita. Jadi sekarang kalau kita pelajari misalnya para rasulnya, para muridnya, meninggalnya itu di mana sih? Tidak ada yang meninggal enak itu secara duniawi. Tidak ada, itu kan. Coba nanti kalau kita lihat itu teman-teman ya, tidak ada yang meninggal enak itu. Kalau sekarang mah banyak itu yang meninggal enak, para pendeta dan lain sebagainya. Artinya meninggal dengan nyaman. Kalau di sana kan ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang disalib terbalik dan lain sebagainya. Ya Rasul Yohanes itu malah digoreng itu kan. Walaupun tidak mati terjadi keajaiban dan jadi pulau. Tidak ada seorang pun yang mereka meninggalnya baik itu nyaman gitu. Jadi kalau itu sudah terjadi pada mereka, itu memberikan suatu ingatan kepada kita. Kalau kita juga ikut dan taat kepada dia, bisa saja hal yang sama terjadi. Tetapi bisa juga tidak, ya kan? Itu nanti terserah kepada keinginan Tuhan Yesus lah. Ya, dia bisa atur semuanya itu. Nah, ini teman-teman semua yang di Indonesia ini sangat rumit ya, sangat rumit, tidak bisa dipahami dengan sekejap dengar ini itu tidak. Sangat-sangat rumit Indonesia ini. Kita tadi berbicara dengan teman-teman yang dari berbagai negara ya, mengalami yang karena sesuatu lain hal dia harus meninggalkan negaranya. Ya, kalau Indonesia ini jauh lebih kompleks dengan negara di mana mereka meninggalkan negaranya itu. Jauh lebih kompleks. Jadi di sini kita harus cerdik ya, para pendeta atau siapapun yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, go ahead, tetap beraktivitas memberitakan kabar baik itu. Berhikmat itu bukan artinya takut, bukan artinya berkompromi dengan kejahatan. Ya, tidak begitu. Katakan ya, tidak. Udah. Kalau kita mengatakannya terus ada risikonya, ya udah, terima saja. Nggak apa-apa, kan gitu. Hidup ini kan tidak berakhir di dunia ini, ada kehidupan berikutnya. Jadi teman-teman kita di Indonesia, mari kita memberikan penilaian, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah di Indonesia ini. Kalau cara kita mengucapkan itu pun dengan suara tegas dan keras, bagi saya nggak masalah. Yang penting dia harus sesuai dengan konstitusi. Ya, jangan melanggar konstitusi. Contoh itu yang saya bilang 411. Itu kan dijamin itu hanya berdemonstrasi, tetapi dia tidak boleh itu melakukan kerusakan atau anarkisme. Kalau dikatakan demo jam sekian sampai jam sekian, lakukan itu dengan disiplin. Kan gitu. Tetapi kalau di luar itu,
Kalau bagi saya sikat saja. Justru kalau misalnya aparat keamanan tinggal diam, aparat keamanannya nggak beres itu. Itu kalau saya begitu. Jadi jangan takut. Mengomentari juga nggak usah takut. Ya, karena itu tugas daripada aparat keamanan. Kalau dia sudah tentukan, kalau di Indonesia ini demo ya kan harus ada di pemberitahuan paling lama 3 hari, paling lambat 3 hari sebelum hari H. Ya, itu ada pemberitahuan. Nah, yang kita sesalkan misalnya begitu ada demo yang anarkis segala macam, itu kan kalau mengajukan permohonan itu ke pemberitahuan kan di situ jelas siapa penanggung jawabnya, siapa ininya, siapa kenapa itu orang tidak ditindak. Itu yang kita tidak habis pikir, ini aparat keamanan. Tertulis itu. Kami mau melakukan aksi damai begini, menyampaikan aspirasi kami begini, tanggal sekian, pesertanya sekian. Siapa itu harus jelas semua, Pak. Siapa pemimpinnya, siapa pimpinan penanggung jawabnya harus jelas. Tetapi kalau ada begitu misalnya menyampaikan aspirasi terus anarkis, itu penanggung jawabnya kok nggak diminta bertanggung jawab, kok diam-diam aja. Ini aparat keamanan kemana? Mestinya dia buka gitu loh. Karena mereka kan yang aksi damai itu dibayar, ditanya, kok itu yang ditangkap terus-terus, aktor intelektualnya di mana? Nah, ini yang kita tidak suka aparat itu. Ya, tidak suka kita dengan cara kerja aparat. Harus dia melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Jadi jangan asal ngomong aja dia, woi gini itu. Kalau dia misalnya berhadapan dengan rakyat jelata, tegasnya minta ampun. Tapi kalau misalnya yang dia punya masa, ya udah kayak ini apa namanya itu tanaman putri malu. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Teddy itu begitu. Nah kita ini ya tidak selesai. Hidup ini nggak susah-susah kok. Ya tidak. Hanya bagaimana teknis atau susunan kata-kata kita, cara kita berkomunikasi, ya itu yang harus kita belajar kan. Ya. Banyak itu cara berkomunikasi yang baik tanpa harus menimbulkan salah persepsi. Ini yang menjadi pengalaman bagi kita gimana caranya. Tapi kalau kita maki-maki walaupun mengatakan yang benar, ya tetap aja salah kan. Itulah Indonesia. Kalau di Barat mungkin no problem lah, nggak masalah. Kalau Indonesia, nah, belum lagi faktor-faktor X dan yang lain. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain menyambung. Silakan Pak, kita bebas saja pada malam hari ini, mungkin kita nanti sampai jam 10 saja, nggak apa-apa. Kita bebas, tidak ada topik khusus, tetapi tidaklah membicarakan masalah keadaan secara umum di Indonesia. Ya, kita doakan ini nanti perhelatan di Bali pada tanggal 15-16, G20 ini berjalan dengan baik, walaupun di Bali ini kan terkenal dengan ada makanan babi di situ kan. Ada di situ tulisan-tulisan misalnya apa katanya disuruh turunkan ya oleh pemerintah karena kurang bagus. Nah, kurang bagus. Nah, ini kan aneh juga. Apa urusannya? Bikin aja bahkan tulisan besar-besar di situ. Orang yang datang dari Eropa kok sama Amerika, yang dari Arab paling berapa orang sih? Nah, ini Indonesia ini begini-begini yang kita nggak suka. Jadi munafik gitu kan, nggak usah munafik. Oh apa itu? Itulah budaya Indonesia, itulah ragam kekayaan kuliner daripada Indonesia Nusantara. Nah, kan gitu. Kecuali kalau di situ makan ular, makan buaya, makan singa, itu lain cerita kan. Ini kan makanan umum itu. Ya Pak Teddy ya. Iya benar. Ini disuruh diturunkan, ini nggak fair juga. Gitu, nggak fair. Nah, kalau saya gubernur Bali, kalau itu diturunkan lebih baik nggak usah batalkan itu G20, pindah ke sana gitu. Terserah kalian pilih ke mana. Bapak dulu itu kan. Kamu pilih mana? Mau ini nggak boleh pesawat mendarat di sini. Saya pindah aja. Kalian cari tempat lain. Masa ini kebutuhan rakyat saya kalian susah diturunkan? Itu sudah diprotes orang Bali, Pak. Ya Pak. Sudah diprotes orang Bali sendiri. Mantap. Kalau saya protesnya gitu aja, jangan hanya ngomong keras. Itu diturunkan, kami tidak mau, kami akan halangi G20 di sini, silakan pindah. Itu saja bahasanya. Iya kan Pak Teddy? Benar. Itu sebetulnya overacting dari beberapa pejabat saja itu. Nah itu yang kita suka Pak Pak. Hari. Benar Pak Hari. Nah, itu kita Pak tidak Santiamer, suka. Ya, Pak Santiamer, saya